Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan saat ini kita akan membahas mengenai substitusi trigonometri. Ya, jadi teman-teman, substitusi trigonometri ini termasuk dalam seri pembahasan mengenai teknik integrasi, dan seperti apa pembahasannya, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai substitusi trigonometri. Misalnya kita memiliki sebuah integral ya, katakanlah integral x kali akar x kuadrat tambah 5 dx. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita memiliki integral dalam bentuk seperti ini, maka tentu saja untuk menyelesaikan integral ini kita akan menggunakan aturan substitusi ya. Jadi di sini kita akan misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 5. Nah, jadi setelah kita misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 5, maka kemudian kita terapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral ini, maka integral ini tentu saja bisa kita selesaikan dengan mudah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita memiliki bentuk integral seperti ini? Integral akar x kuadrat tambah 5 dx. Nah, sekarang kita memiliki bentuk integral, yaitu integral dari akar x kuadrat tambah 5 dx. Nah, tentu saja teman-teman, untuk integral yang seperti ini kita agak sulit untuk menyelesaikan dengan aturan substitusi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk integral yang bentuknya seperti ini akan agak sulit diselesaikan dengan aturan substitusi. Untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini, nah, kita akan menggunakan substitusi trigonometri agar supaya integral ini bisa diselesaikan ya. Sekali lagi teman-teman, untuk integral dalam bentuk seperti ini itu kita akan menggunakan substitusi trigonometri untuk menyelesaikannya. Jadi teman-teman, untuk menerapkan substitusi trigonometri ini yang perlu diingat ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk integral dalam bentuk akar a kuadrat kurang x kuadrat ya. Sekali lagi teman-teman, jika integralnya dalam bentuk a kuadrat kurang x kuadrat, maka kita akan substitusi x itu dengan x sama dengan a sin theta ya. Sekali lagi teman-teman, jika kita dapati bentuk integralnya seperti ini, yaitu akar a kuadrat kurang x kuadrat, maka untuk x-nya kita substitusi dengan a sin theta. Kemudian yang kedua teman-teman, jika integralnya dalam bentuk akar a kuadrat tambah x kuadrat, maka kita substitusi x itu dengan a tangen theta. Sekali lagi, jika integralnya dalam bentuk akar a kuadrat tambah x kuadrat, kita substitusi x-nya dengan a tangen theta. Nah, untuk integral yang ini teman-teman, ini cocok dengan bentuk yang kedua ya, yaitu akar a kuadrat tambah x kuadrat. Maka tentu saja untuk menyelesaikan integral ini kita akan substitusi x itu sama dengan a tangen theta. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, jika bentuk integralnya seperti ini ya, akar x kuadrat kurang a kuadrat ya. Sekali lagi, jika bentuk integralnya akar x kuadrat kurang a kuadrat, maka kita akan substitusi x itu dengan a secant theta ya. Untuk bentuk yang ketiga, sekali lagi kita akan substitusi x dengan a secant theta. Nah, jadi teman-teman, tiga bentuk ini yang harus kita tahu ketika kita menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk bentuk yang pertama, kita akan substitusi x itu dengan a sin theta. Kemudian kalau integralnya bentuk kedua, kita akan substitusi x dengan a tangen theta. Dan jika integralnya bentuk yang ketiga, kita akan substitusi x itu sama dengan a secant theta. Untuk lebih jelasnya teman-teman, nanti kita akan lihat contoh soal ya. Kemudian teman-teman, untuk bentuk yang pertama,
itu jika digambarkan seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuk yang pertama itu jika kita gambarkan ya seperti ini ya. Jadi pada gambar ini kita lihat ini adalah gambar segitiga siku-siku, dan di sini X itu sama dengan, jadi untuk menentukan X berarti X sama dengan A sin theta. Jadi untuk bentuk yang pertama yaitu akar A kuadrat kurang X kuadrat, maka jika digambarkan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi segitiga siku-siku dengan A itu adalah sisi miringnya, kemudian X itu adalah sisi tegaknya. Nah kemudian yang bagian bawah ini adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Untuk panjang yang bagian alasnya itu adalah akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ya, ini untuk yang pertama ya teman-teman. Kalau untuk bentuk yang kedua, jika digambarkan seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuk yang kedua, gambarnya seperti ini ya. Jadi segitiga siku-siku, kemudian X itu adalah sisi tegaknya, dan A itu adalah alasnya. Dari gambar ini teman-teman kita dapatkan yaitu tangen theta itu sama dengan X per A. Maka X itu sama dengan A tangen theta. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bentuk yang kedua yaitu akar A kuadrat tambah X kuadrat, jika digambarkan bentuknya seperti ini ya teman-teman, dimana untuk sisi miringnya ini panjangnya adalah akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ya seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir untuk bentuk yang ketiga ya, akar X kuadrat kurang A kuadrat, itu jika digambarkan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuk yang ketiga gambarnya seperti ini ya. Jadi X itu adalah sisi miringnya, kemudian A itu adalah alasnya. Nah dari gambar ini kita peroleh yaitu A itu sama dengan X cos theta ya. Jadi A itu sama dengan X cos theta. Kemudian dari sini kita peroleh X sama dengan A per cos theta, atau sama dengan A kali 1 per cos theta. Nah, kita tahu 1 per cos theta itu adalah secant theta. Maka di sini kita bisa tuliskan X sama dengan A secant theta. Ya. Jadi ini adalah gambar untuk bentuk yang ketiga ya. Jadi X itu adalah sisi miring, kemudian A itu adalah alasnya. Dan untuk sisi tegaknya ini panjangnya adalah akar X kuadrat kurang A kuadrat. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah gambar untuk bentuk yang ketiga, kemudian untuk bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Jadi kalau kita dapati integral dengan bentuk salah satu dari ketiga bentuk ini, maka kita akan substitusi sesuai dengan bentuk yang ada ya. Jadi kalau untuk bentuk yang pertama, kita akan substitusi X itu sama dengan A sin theta. Untuk bentuk yang kedua, kita substitusi X sama dengan A tangen theta. Dan untuk bentuk yang ketiga, kita akan substitusi X sama dengan A secant theta. Dan untuk gambaran dari ketiga bentuk ini, ya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk gambaran dari bentuk pertama, kemudian ini gambaran untuk bentuk kedua, dan ini adalah gambaran dari bentuk yang ketiga. Nah, supaya lebih jelas teman-teman, bagaimana cara menyelesaikan integral dengan salah satu dari ketiga bentuk ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Baik teman-teman, ini contoh soal yang pertama, yaitu tentukanlah integral akar 9 kurang X kuadrat per X kuadrat dx. Nah, kalau kita lihat bentuk integral ini teman-teman, maka dari ketiga bentuk yang dijelaskan di awal, maka ini akan cocok dengan bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Akar A kuadrat kurang X kuadrat ya. Jadi kalau kita lihat bentuk integral ini, maka ini akan cocok dengan bentuk akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, di sini berarti untuk A kuadratnya itu sama dengan 9 ya. Maka di sini A itu sama dengan 3. Kemudian nanti kita akan substitusi untuk X, yaitu X sama dengan A sin theta. Ya.
Baik, jadi nanti kita akan substitusi untuk X sama dengan A sin theta. Maka di sini untuk menyelesaikan integral ini teman-teman, berarti sama dengan akar 9 kurang X kuadrat itu sama dengan akar 9 kurang, nah untuk X berarti kita substitusi dengan A sin theta. Berarti ini kita ganti menjadi 3 sin theta pangkat 2 ya. Berarti untuk X itu kita ganti menjadi 3 kali sin theta pangkat 2. Maka di sini diperoleh sama dengan akar 9 kurang 9 sin kuadrat theta. Ya. Kemudian dari sini bisa dituliskan sama dengan akar 9 kali 1 kurang sin kuadrat theta. Ya. Seperti ini teman-teman. Jadi akar 9 kali dalam kurung 1 kurang sin kuadrat theta itu sama saja dengan akar 9 kurang 9 kali sin kuadrat theta. Nah, kemudian di sini sama dengan untuk 9 ini kita bisa keluarkan jadi 3 akar 1 kurang sin kuadrat theta. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian sama dengan dari identitas trigonometri ya, kita tahu bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, jadi untuk 1 kurang sin kuadrat theta kita akan substitusi dengan cos kuadrat theta. Sehingga di sini kita tuliskan 3 akar cos kuadrat theta ya. Jadi 1 kurang sin kuadrat theta itu kita substitusi dengan cos kuadrat theta sehingga hasilnya sama dengan 3 kali akar cos kuadrat theta, atau sama dengan akar dari cos kuadrat theta itu adalah cos theta sehingga hasilnya menjadi 3 cos theta ya. Jadi teman-teman, untuk integral akar 9 kurang X kuadrat per X kuadrat dx, nah ini kita akan substitusi menjadi sama dengan integral 3 cos theta per, untuk X kuadrat itu kita substitusi dengan A sin theta pangkat 2 ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan 3 sin theta pangkat 2 ya, seperti ini teman-teman. Atau langsung saja berarti ini 9 sin kuadrat theta ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk dx ini teman-teman, nah itu kita akan substitusi dari sini ya. Jadi karena x itu sama dengan 3 sin theta ya, maka dx itu sama dengan 3 cos theta d theta ya. Jadi karena x sama dengan 3 sin theta, maka dx itu sama dengan 3 cos theta d theta. Nah, sehingga untuk dx ini kita substitusi dengan 3 cos theta d theta. Jadi di sini kali dengan 3 cos theta d theta ya. Dari sini kita dapatkan berarti sama dengan integral 9 cos kuadrat theta per 9 sin kuadrat theta d theta ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini 9 bisa kita coret sehingga sama dengan integral cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta ya, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa cos kuadrat theta per sin kuadrat theta itu sama dengan kotangen kuadrat theta ya. Sekali lagi, cos kuadrat theta per sin kuadrat theta itu sama dengan kotangen kuadrat theta. Ini akan kita substitusi pada integral sehingga bisa kita tuliskan sama dengan integral cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta itu sama dengan integral kotangen kuadrat theta d theta ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita tahu bahwa kotangen kuadrat theta itu sama dengan kosekan kuadrat theta kurang 1 ya. Sekali lagi,
kotangen kuadrat theta itu sama dengan kosekan kuadrat theta kurang 1. Nah, ini akan kita substitusi pada integral yang tadi teman-teman, sehingga di sini bisa kita tuliskan sama dengan integral kosekan kuadrat theta kurang 1 d theta ya. Jadi integral kotangen kuadrat theta d theta itu kita substitusi menjadi kosekan kuadrat theta kurang 1 ya. Nah, kemudian ini integral ini bisa kita uraikan, berarti ini sama dengan integral kosekan kuadrat theta d theta kurang integral d theta ya. Jadi integralnya sekarang kita uraikan sehingga menjadi seperti ini, dan dari sini kita dapatkan sama dengan, nah, untuk integral kosekan kuadrat theta d theta adalah negatif kotangen theta ya. Jadi untuk integral kosekan kuadrat theta d theta itu adalah negatif kotangen theta, kemudian kurang, nah untuk integral d theta itu adalah theta ya. Nah, jadi untuk integral d theta itu adalah theta, maka hasil yang kita peroleh itu sama dengan negatif kotangen theta kurang theta plus C. Kemudian teman-teman dari sini kalau kita lihat soalnya, maka di sini kan integral akar 9 kurang x kuadrat per x kuadrat dx. Nah, karena ini adalah integral tanpa batas atau integral tak tentu, maka otomatis kita akan substitusi untuk theta yang kita peroleh tadi dalam bentuk variabel x ya. Nah, jadi teman-teman, karena ini adalah integral tak tentu, maka hasil yang kita peroleh tadi dalam bentuk sudut itu kita akan substitusi menjadi variabel x yang seperti soal ini ya teman-teman. Nah, sehingga gambaran yang ini itu kita perlukan teman-teman. Sekali lagi, karena tadi kita berhadapan dengan integral tak tentu ya, maka hasil yang kita peroleh dalam bentuk sudut, yaitu dalam bentuk theta, kita akan substitusi menjadi variabel x. Dan gambaran yang seperti ini tentu saja itu sangat diperlukan ya teman-teman. Nah, kalau dari sini kita lihat, berarti kita akan menggunakan gambaran yang pertama ya. Jadi karena bentuk pertama yang kita gunakan yaitu akar a kuadrat kurang x kuadrat, maka kita akan menggunakan bentuk yang pertama untuk kita substitusi dari theta menjadi variabel x dan tentu saja konstanta a ya teman-teman. Berarti dari sini kita akan menggunakan bentuk yang pertama ini teman-teman, atau gambar yang pertama ini. Nah, kemudian di sini kita peroleh untuk a ini teman-teman saya gantikan dengan 3 ya. Jadi untuk a ini saya gantikan dengan 3. Kemudian untuk yang bagian bawah ini itu kita gantikan dengan 9 kurang x kuadrat ya. Jadi untuk gambar ini a-nya saya ganti dengan 3, dan untuk yang alasnya ini teman-teman saya ganti dengan akar 9 kurang x kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan substitusi untuk hasil ini, yaitu negatif kotangen theta kurang theta plus c, itu dengan variabel x dan konstanta ini ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman, untuk hasil yang kita peroleh ini, yaitu negatif kotangen theta kurang theta plus c, itu kita akan substitusi sesuai dengan gambar ini ya. Berarti dari sini teman-teman kita peroleh untuk kotangen theta ya. Jadi kotangen theta itu kita tahu sama dengan 1 per tangen theta ya. Sekali lagi, untuk kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta. Nah, kalau pada gambar ini kita lihat bahwa tangen theta itu sama dengan x per akar 9 kurang x kuadrat ya. Jadi kalau pada gambar kita lihat tangen theta itu sama dengan x per akar 9 kurang x kuadrat. Maka kalau 1 per tangen theta itu sama dengan akar 9 kurang x kuadrat per x ya. Jadi kotangen theta itu kita akan substitusi dengan akar 9 kurang x kuadrat per x. Sehingga di sini bisa dituliskan sama dengan negatif akar 9 kurang x kuadrat per x kurang, nah untuk theta teman-teman,
Jadi karena di sini untuk variabel X itu kita gunakan X sama dengan A sin theta ya. Jadi sekali lagi untuk variabel X di sini kita gunakan X sama dengan A sin theta, maka di sini bisa saya tuliskan sin theta itu sama dengan X per A ya. Jadi sin theta itu sama dengan X per A atau sama dengan X per 3 ya. Jadi untuk sin theta sama dengan X per 3. Maka di sini theta itu sama dengan inverse dari sin X per 3 ya. Jadi untuk theta itu sama dengan inverse sin dari X per 3. Nah, theta ini kita akan substitusi pada hasil yang tadi sehingga kita peroleh kurang inverse sin ya dari X per 3. Jadi teman-teman, untuk hasil negatif kotangen theta kurang theta plus C, maka kita substitusi menjadi variabel X dan juga konstanta A, maka kita peroleh hasilnya sama dengan negatif akar 9 kurang X kuadrat per X kurang inverse sin dari X per 3 plus C. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan substitusi trigonometri, kita bisa menyelesaikan integral dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Integral akar 9 kurang X kuadrat per X kuadrat dx. Nah, jadi dengan menggunakan aturan substitusi, itu kita akan sulit menyelesaikan integral yang seperti ini. Tapi dengan menggunakan substitusi trigonometri, maka kita bisa menyelesaikan integral yang seperti ini ya teman-teman. Mungkin agak panjang, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan jika kita menggunakan aturan substitusi trigonometri ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baik teman-teman, untuk contoh soal berikutnya yaitu tentukanlah integral 1 per X kuadrat kali akar X kuadrat tambah 4 dx ya. Jadi kita akan tentukan integral dari dx per X kuadrat kali akar X kuadrat tambah 4. Nah, di sini teman-teman, jika kita menggunakan aturan substitusi, tentu saja akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan integral seperti ini ya. Sama seperti pada contoh soal yang sebelumnya. Nah, jadi aturan substitusi itu kurang cocok jika kita terapkan untuk menyelesaikan integral yang seperti ini. Dan untuk integral seperti ini, tentu saja kita akan menggunakan substitusi trigonometri ya untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada soal ini teman-teman, jadi di sini kita lihat untuk akar X kuadrat tambah 4 itu cocok dengan bentuk yang kedua ini ya teman-teman, yaitu akar A kuadrat tambah X kuadrat. Dimana nantinya untuk X itu kita akan substitusi dengan X sama dengan A tangen theta ya. Jadi teman-teman, bentuk X kuadrat tambah 4 ini itu cocok dengan bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat ya. Atau saya balik saja ya, supaya kita menyesuaikan dengan soalnya, berarti ini X kuadrat tambah A kuadrat, dimana nanti X itu kita akan substitusi dengan A tangen theta. Kemudian di sini teman-teman, kita tahu bahwa A kuadrat itu sama dengan 4 ya, berarti A itu sama dengan 2. Maka di sini untuk X itu bisa kita tuliskan sama dengan 2 tangen theta ya. Jadi X itu sama dengan 2 tangen theta. Kemudian berarti dx itu sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta ya. Jadi jika X sama dengan 2 tangen theta, maka dx itu sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Jadi turunan dari tangen theta ya teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi cara kita menyelesaikan soal ini sama seperti cara kita menyelesaikan soal yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian dari sini teman-teman, berarti untuk akar X kuadrat tambah 4 ya. Jadi untuk akar X kuadrat tambah 4 itu kita tuliskan menjadi akar ya. Kemudian X kuadrat ini, jadi X ini kita substitusi dengan 2 tangen theta, maka X kuadrat itu akan menjadi 4
tangen kuadrat theta, kemudian tambah 4 ya, seperti ini teman-teman. Atau sama dengan akar dari 4 ini kita keluarkan, kemudian kali dengan 1 tambah tangen kuadrat theta ya, seperti ini ya. Dari sini kita peroleh berarti sama dengan 4 itu kita keluarkan berarti jadi 2, kemudian ini akar 1 tambah tangen kuadrat theta ya, seperti ini sama dengan 2 untuk 1 tambah tangen kuadrat theta ya. Jadi untuk 1 tambah tangen kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta ya. Jadi untuk 1 tambah tangen kuadrat theta itu kita akan substitusi menjadi sekan kuadrat theta ya. Jadi dari sini kita tuliskan sama dengan 2 akar sekan kuadrat theta ya. Jadi untuk 1 tambah tangen kuadrat theta itu kita substitusi dengan sekan kuadrat theta. Kemudian kita peroleh sama dengan 2. Nah, akar sekan kuadrat theta itu sama dengan sekan theta ya. Jadi akar sekan kuadrat theta itu sama dengan sekan theta. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini teman-teman, untuk akar x kuadrat tambah 4, kemudian untuk x dan dx itu kita akan substitusi pada integral yang ini ya, pada soal ini. Sehingga bentuk integral ini kita bisa tuliskan menjadi integral dx per x kuadrat akar x kuadrat tambah 4 itu sama dengan integral 2 sekan kuadrat theta d theta dibagi dengan, nah untuk x kuadrat itu kita substitusi, jadi x itu kita substitusi dengan 2 tangen theta, sehingga untuk x kuadrat kita peroleh 4 tangen kuadrat theta. Kemudian akar x kuadrat tambah 4 itu kita substitusi dengan 2 sekan theta ya, seperti ini ya teman-teman. Nah dari sini kita peroleh sama dengan, kemudian ini 2 bisa kita coret, jadi integral sekan kuadrat theta per 4 tangen kuadrat theta kemudian sekan theta d theta ya, seperti ini sama dengan, kemudian ini kita bisa coret teman-teman, sehingga di sini kita peroleh dan 4 ini kita bisa keluarkan jadi 1/4 kemudian integral sekan theta ya. Jadi sekan kuadrat theta itu sudah dibagi dengan sekan theta, hasilnya adalah sekan theta per tangen kuadrat theta d theta ya, seperti ini ya. Nah kemudian di sini akan jadi sama dengan 1/4. Kemudian teman-teman, sekan theta itu kita tahu adalah 1 per cos theta ya. Jadi sekan theta itu kita tahu sama dengan 1 per cos theta, dan tangen kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ya. Jadi tangen kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta, sehingga untuk bentuk sekan theta per tangen kuadrat theta itu kita bisa tuliskan sekan theta per tangen kuadrat theta itu sama dengan 1 per cos theta ya, 1 per cos theta dikali dengan cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ya. Jadi sekan theta per tangen kuadrat theta itu sama dengan 1 per cos theta kali cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Kemudian ini kita bisa coret, sehingga hasil yang kita peroleh sama dengan cos theta per sin kuadrat theta ya. Jadi untuk sekan theta per tangen kuadrat theta itu kita akan substitusi dengan cos theta per sin kuadrat theta, sehingga integralnya akan menjadi sama dengan 1/4 integral cos theta per sin kuadrat theta d theta ya. Jadi sekarang integralnya menjadi 1/4 integral
cos theta per sin kuadrat theta d theta. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk integral yang bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan aturan substitusi untuk menyelesaikannya ya. Kalau teman-teman lihat untuk integral yang seperti ini, maka di sini kita lihat bahwa untuk menyelesaikan integral ini, jadi integral cos theta per sin kuadrat theta d theta, itu ternyata kita bisa selesaikan dengan aturan substitusi, yaitu di sini kita misalkan jadi U itu sama dengan sin theta ya. Jadi kita misalkan U sama dengan sin theta, maka DU itu sama dengan cos theta d theta ya. Jadi U-nya kita misalkan sama dengan sin theta, maka DU sama dengan cos theta d theta. Sehingga integral ini bisa dituliskan sama dengan 1/4 integral cos theta d theta itu kita ganti dengan DU per kemudian sin kuadrat theta itu kita ganti dengan U kuadrat ya. Seperti ini ya teman-teman, atau sama dengan 1/4 integral U pangkat negatif 2 DU. Nah selanjutnya hasil dari integral U pangkat negatif 2 DU itu sama dengan ya, jadi ini sama dengan 1/4, kemudian untuk integral U pangkat negatif 2 ya, untuk integral U pangkat negatif 2 itu hasilnya /-1/U ya teman-teman. Nah jadi untuk integral U pangkat negatif 2 itu adalah -1/U, kemudian ini plus C ya, seperti ini teman-teman. Atau sama dengan tanda negatif itu kita bawa ke depan, berarti -1/4 ya, kali dengan 1/U plus C ya, seperti ini, sama dengan -1/4 kali dengan 1/, nah untuk U itu kita substitusi dengan sin theta, kemudian ini plus C, maka di sini bisa kita tuliskan -1/4 sin theta plus C ya. Jadi teman-teman, hasil dari integral 1/x kuadrat kali akar x kuadrat tambah 4dx itu hasilnya adalah -1/4 sin theta plus C. Nah sekali lagi teman-teman, karena ini adalah integral tak tentu atau tanpa batas, maka kita akan substitusi untuk theta dengan variabel x dan juga a ya. Dalam hal ini a nya itu sama dengan 2. Sekali lagi perlu diingat bahwa karena kita sedang menyelesaikan integral tak tentu atau tanpa batas, maka hasil yang kita peroleh ya dalam bentuk sudut yaitu theta, kita akan substitusi menjadi variabel x dan konstanta a. Dalam hal ini yaitu 2. Nah, sehingga kita butuh gambaran sama seperti pada contoh soal yang sebelumnya. Dan gambar yang akan kita gunakan yaitu adalah gambar bentuk yang kedua ini ya teman-teman. Nah jadi karena kita menggunakan bentuk yang kedua yaitu akar a kuadrat tambah x kuadrat, maka gambar yang akan kita gunakan untuk substitusi nanti yaitu gambar bentuk yang kedua ya, seperti ini, di mana sisi tegaknya adalah x, kemudian alasnya adalah a, dan panjang dari sisi miring ini yaitu akar a kuadrat tambah x kuadrat. Jadi teman-teman, kita akan menggunakan gambar yang ini untuk substitusi. Berarti di sini a ini saya ganti dengan 2. Kemudian akar ini saya ganti dengan, jadi a kuadrat itu saya ganti dengan 4 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari gambar ini itu kita peroleh bahwa sin theta itu sama dengan x per akar 4 tambah x kuadrat ya. Sekali lagi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa sin theta itu sama dengan x per akar 4 tambah x kuadrat. Nah ini yang akan kita substitusi pada hasil ini sehingga kita dapatkan berarti sama dengan -1/4, kemudian sin theta berarti kita substitusi menjadi x per
akar 4 tambah X kuadrat ya. Seperti ini, kemudian ini plus C. Nah, dari sini kita peroleh sama dengan, berarti negatif 1/4X per akar 4 tambah X kuadrat itu sama dengan negatif akar 4 tambah X kuadrat per 4X plus C ya. Jadi teman-teman, dari sini hasil akhir yang kita peroleh dari integral 1/X kuadrat kali akar X kuadrat tambah 4dx itu adalah negatif akar 4 tambah X kuadrat per 4X plus C ya. Jadi ini ya teman-teman. Dari sini teman-teman, berarti yang pertama kita gunakan substitusi trigonometri, kemudian yang kedua dengan menggunakan aturan substitusi, sehingga kita memperoleh hasil dari integral 1/X kuadrat kali akar X kuadrat tambah 4dx itu adalah negatif akar 4 tambah X kuadrat per 4X plus C ya. Jadi di sini teman-teman sudah ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama substitusi trigonometri, kemudian yang kedua aturan substitusi. Jadi di sini teman-teman tentu saja butuh kejelian dari kita untuk menyelesaikan integral dengan bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ternyata di sini ada dua metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama substitusi trigonometri, kemudian yang kedua aturan substitusi. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai substitusi trigonometri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.